طلع البدر علينا من silaturahim dengan silaturahmi itu sama atau beda? Jawabannya sama. 1, 2, 3. Sama. Silaturahim, silaturahmi itu berasal dari 2 kata. Ada berapa? 2. Kata yang pertama yaitu silah, apa? Silah. Dan kata yang kedua rahim atau rahmi. Silah itu artinya menyambungkan, menjalin. Silah artinya apa? Menyambungkan atau menjalin. Rahim itu artinya kasih sayang yang identik dengan satu organ yang disimpan dalam diri seorang bernama ibu. Namanya apa? Rahim. Sedarah, sekeluarga. Maka ada ulama yang menyebutkan silaturahim itu paling tepat digunakan untuk menjalin hubungan, menjalin kebaikan, menjalin kasih sayang dengan saudara keluarga yang punya hubungan darah. Itu disebut dengan silaturahim. Adapun silaturahmi, rahmi kalimatnya sama dari fi'il madi rahima yarhamu, artinya kasih sayang. Hanya ada sebagian pendapat yang menyebutkan rahmi itu cakupannya lebih luas. Jelas apa jelas? Jadi kalau kita menjalin kebaikan sama sahabat kita, itu namanya silaturahmi. Sama tetangga kita namanya silaturahmi. Sama orang yang kita kenal di sosmed namanya silaturahmi. Tapi secara inti tidak usah dibedakan antara silaturahim dan silaturahmi karena hakikatnya punya makna yang sama. Silah artinya menyambungkan atau menjalin, rahim atau rahmi artinya kasih sayang. Betul apa betul? Iya apa iya? Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang baik sama kita, kan harusnya kita juga baik sama dia, betul? Pertanyaannya, apakah itu disebut dengan silaturahim? Sebentar, ini kok wajahnya kayak lagi banyak masalah. Kok kayak lagi banyak masalah kelihatannya ya. Bunda sayang, ayah, orang berbuat baik sama kita. Jelas enggak? Terus kita balas berbuat baik sama dia. Itu namanya silaturahmi atau bukan? Kata siapa? Kata saya. Ada yang bilang para ulama, kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, itu bukan hakikat silaturahim. Itu namanya balas berbuat baik. Betul apa betul? Orang baik sama kita, kita baik sama dia, biasa enggak? Wajar enggak? Harusnya begitu enggak? Iya kan? Maka para ulama menyebutkan hakikat silaturahim atau silaturahmi itu kita tetap berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Kita tetap menjalin hubungan baik sama orang yang memutuskannya dengan kita. Mudah apa susah? Kenapa susah? Jawabannya karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu. Jelas apa jelas? Orang berbuat baik sama kita, kita berbuat baik sama dia, biasa tidak? Maka ulama menyebutkan itu bukan hakikat silaturahim.
Tapi silaturahim itu saat orang tidak baik sama kita, tapi kita masih bisa berbuat baik sama dia. Maka apa pahalanya? Surga. Bahkan bukan hanya di surga, tapi Allah siapkan pahala ketika di dunia. Apa kata Nabi SAW? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Terjemahkan atau jangan? Kok kayak ngerti gitu loh. Kayaknya gini-gini gitu. Apa artinya? Ayo sama-sama. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka sambungkanlah silaturahim. Yang di sini mau panjang umur? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Ustadz nanya lagi, yang di sini mau rizkinya lapang? Mau rizkinya luas? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Ayo, angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau panjang umur? Yang keras, siapa yang mau panjang umur? Siapa yang mau lapang rezeki? Kata Nabi, falyasil rahimahu, maka sambungkan tali silaturahim. Tak usah dibedakan antara silaturahim dan silaturahmi, karena dua-duanya punya makna yang sama, menyambung atau menjalin kasih sayang. Semua di antara kita pasti ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Salah satu amalan yang akan mengundang banyak kebaikan dalam hidup kita adalah silaturahim atau silaturahmi. Apa keistimewaan atau apa keutamaan yang Allah siapkan untuk orang yang sering menyambungkan tali silaturahim? Setidaknya ada 4. Ada berapa? 4. Nah, yang pertama, orang yang selalu menyambungkan silaturahim dijanjikan masuk surga. Mau masuk surga? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya tanpa hisab? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Terakhir, siapa yang mau masuk surganya sekarang? Agak khawatir ya, karena mungkin rada belum siap, persiapannya belum banyak. Salah satu amalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga adalah silaturahmi atau silaturahim. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Kata Nabi, lakukan 4 hal. Yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berilah makan, sedekah, infak. Yang ketiga, wasilul arham, dan sambungkan silaturahim. Dan yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan solatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Perhatikan, tadkhulul jannata bisalam, maka orang itu akan masuk surga dengan selamat. Kalau kita ingin masuk surga dengan selamat, salah satu amalannya adalah sambungkan silaturahim, sambungkan silaturahmi. Karena itu yang akan kita dapatkan ketika kita
menjadi pribadi yang sering menyambungkan silaturahim. Yang pertama, dijanjikan masuk surga. Yang kedua, orang yang menyambungkan tali silaturahim itu dipanjangkan umurnya. Kira-kira umur kita mau pendek mau panjang? Ibu sayang, ayah sayang, jamaah, ada dua istilah yang sering kali kita anggap sama padahal maknanya beda. Apa itu AA? Satu, ada yang disebut dengan usia. Apa? Usia. Yang kedua, ada yang disebut dengan umur. Apa? Umur. Kira-kira usia dengan umur sama atau beda? Dari awal saya sudah bilang tadi di awal tuh. Dua kata ini sering dianggap sama padahal saya nanya, usia sama umur sama atau beda? Ini kelihatan banget banyak cicilannya teh. Jadi ini teh nggak fokus gitu. Di mana bedanya? Biar enak jawabannya di situ. Sama atau beda? Di mana bedanya? Kalau usia hitungan angka, hitungan apa? Lahir kapan, sekarang kita ada di mana dan seperti apa, itu usia. Contoh, Kang Agung lahir tahun berapa? 89. 89. Sekarang tahun 2024. Berarti Kang Agung usianya berapa? 35. Betul gak? AA lahir tahun berapa? AA lahir tahun 90. Kok kayak gak percaya gitu sih? AA lahir tahun 90, berarti AA sekarang usianya berapa? 34. Itu namanya apa? Usia, hitungan angka. Tapi ada yang disebut dengan umur. Dengan apa? Umur itu artinya hitungan keberkahan dan kebermanfaatan. Ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang. Ada tidak? Ada. Contoh, guru-guru kita. Ada guru kita yang mohon maaf, mohon izin wafat di usia 40 tahun. Ada tidak? Pertanyaannya, usianya memang pendek tapi umurnya panjang atau tidak? Kenapa? Karena ilmu yang beliau berikan selama ini kepada kita masih hidup sampai hari ini. Betul? Maka usia hitungan angka, tapi umur itu hitungan keberkahan. Dalam hadis ini, orang yang menjalin silaturahmi bukan hanya dipanjangkan usianya, tapi lebih dari itu dipanjangkan apa? Umurnya. Bahkan orang baik itu, beliau sudah tidak ada, tapi kita masih mengenang kebaikannya. Betul? Ada orang baik meninggal, keinget gak sama kita? Si fulan dulu ya masih hidup, baik luar biasa. Ahli masjid Pak, ada bapak-bapak ahli masjid. Ketika beliau wafat, masjidnya kosong karena beliau wafat. Pertanyaannya, kebaikannya masih ada tidak? Diingat, masih ingat dulu di soft itu, di baris itu ada si bapak fulan yang sering ke masjid. Sekarang mah nggak ada, tapi kebaikannya masih diingat, betul? Tapi mohon maaf, orang yang jarang silaturahmi masih hidup pun orang maunya segera mati, betul nggak? Kapan orang itu mati? Betul apa betul? Iya apa iya? Maka wajar orang yang rajin silaturahim dipanjangkan umurnya, bukan hanya di dunia, bahkan ketika sudah wafat pun orang mengenang kebaikannya. Betul? Yang ketiga, orang yang rajin silaturahim dilapangkan rezekinya. Kenapa Ustadz? Iya, karena orang ini orang baik. Banyak orang yang mendoakan kebaikannya, betul? Dan ingat, jangan membatasi rezeki itu dengan urusan materi. Jangan. Sehat, rezeki bukan? Punya anak yang soleh, rezeki bukan? Punya tetangga yang baik, rezeki atau bukan? Punya urusan yang lancar, rezeki atau bukan? Ibu dagang, rajin menyambung silaturahim sama pelanggannya. Pertanyaan A, pelanggannya datang lagi tidak?
Pengen beli lagi enggak? Pengen. Karena orang ini rajin menyambungkan tali silaturahim. Beda kalau ibu jarang menyambungkan tali silaturahim. Mohon maaf, ibu dagang nggak menyambungkan sama orang yang beli. Mohon maaf, barangkali orang yang beli nggak akan datang lagi. Lupa dengan kita, betul? Makanya penting menyambungkan tali silaturahim, karena orang yang menyambungkan tali silaturahim dilapangkan rezekinya. Dan yang keempat, orang yang menyambungkan tali silaturahim ditenangkan hatinya. Ibu punya musuh, gelisah nggak? Ibu benci sama orang, capek nggak? Ibu dengki sama orang, kesel sama orang, nggak bisa maafin orang itu, kebawa mimpi nggak? Oh, capek mikirin orang itu, betul? Tapi orang yang hatinya tenang, hatinya lapang, ketemu siapapun enjoy, bahagia, senyum, betul gak? Saling memaafkan dalam kebaikan. Makanya kan istilahnya kalau kita bicara konteks kita nih di Indonesia, silaturahim dimulai dengan apa? Saling memaafkan, betul? Bersalaman, berkunjung, betul? Ngasih hadiah. Seneng gak? Seneng. Makanya orang yang menyambungkan tali silaturahim ditenangkan hatinya. Kenapa? Karena semua orang yang dia temui adalah kebaikan dalam hidupnya. Makanya mohon maaf, orang yang di hatinya penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan. Catat itu, status hari ini itu. Orang yang di hatinya penuh kebencian hanya akan mendatangkan kesulitan dan kesempitan. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Maka bunda, ayah, 4 keistimewaan orang yang menyambungkan tali silaturahim. Yuk ulangi. 1 apa? Dijanjikan masuk surga. 2, dipanjangkan umurnya. 3, dilapangkan rezekinya. 4, ditenangkan hatinya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga silaturahim. Orang yang bertamu ada adabnya. Orang yang menjadi tuan rumah pun ada adabnya. Betul? Misal orang yang bertamu harus memastikan bahwa orang yang akan kita datangi itu mereka memang mau kita datangi. Dalam keadaan lapang, waktunya tersedia. Jangan datang jam 1 malam. Apalagi pakai baju putih. Tiba-tiba ngetuk pintu. Apalagi nongol di jendela. Itu mah nanti disangka siapa? Jadi waktunya harus dilihat, betul? Datangnya harus dilihat, termasuk yang kita bawa pun bukan masalah. Tapi yang kita bawa adalah kebaikan dan kebahagiaan, betul? Karena ada orang yang datang ke rumah kita malah curhat masalah. Ada tidak? Ada. Kitanya yang pusing sendiri kan? Nah, jadi bertamu harus membawa kebaikan dan kebahagiaan. Insya Allah, baik.